Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Kali ini kita akan membahas detail-detail, Easter egg, serta penjelasan storyline di satu film. Dan film yang akan kita bahas adalah film Midsommar. Untuk kalian yang sudah nonton di bioskop, pasti banyak yang kebingungan karena filmnya itu mendapatkan beberapa potongan adegan untuk bisa lulus sensor. Sedangkan adegan-adegan tersebut merupakan hal penting untuk bisa mengerti film ini. Gue sendiri juga awalnya kebingungan dan menurut kabar film aslinya itu berdurasi hampir 3 jam. Entah kenapa film yang gue dapat cuma berdurasi 2 jam 30 menitan aja. Ditambah lagi ada beberapa versi lain untuk beberapa adegan di bagian lainnya. Jadi gue bakalan bahas filmnya sesuai dengan yang gue upload sebelumnya aja. Nah, sebelum masuk pembahasan, buat kalian yang belum nonton filmnya, aku saranin buat nonton dulu agar bisa relate sama topik kita kali ini. Atau kalian bisa juga nonton alur ceritanya di uploadan gue sebelumnya. Dan tentu aja jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Yang pertama, spoiler di awal film. Mungkin beberapa dari kalian ada yang gak sadar, gambar ini merupakan bagian dari keseluruhan cerita dalam film. Di bagian pertama terlihat gambar wanita yang terhubung dengan tali yang mengartikan hubungan Denny dan keluarganya. Akan tetapi sosok tengkorak ini memutuskan ikatan tersebut yang mengartikan sebuah kematian. Lalu di sampingnya bisa kita lihat sosok yang mirip dengan Pele sedang memperhatikan dua orang di bawah yang juga terlihat seperti Denny dan Christian. Di gambar sebelahnya lagi, sosok Pele digambarkan mirip seperti cerita dongeng peniup seruling dari Hamelin yang dapat mempengaruhi orang-orang untuk mengikutinya. Lalu gambar berikutnya memperlihatkan sosok penduduk desa Harga yang menyambut dengan secangkir gelas serta tengkorak yang mengisyaratkan kematian. Dan yang terakhir, ini jelas-jelas menggambarkan kompetisi menari yang dimenangkan Denny yaitu Dance of the Dead dan menjadikan Denny sebagai May Queen yang baru. Yang kedua, orang tua Denny adalah mantan penduduk desa Harga. Kemungkinan besar orang tua Denny ini ada kaitannya dengan desa Harga atau juga mantan dari penduduk di sana. Karena di adegan saat orang tuanya diperlihatkan tewas di kamar tidur, terlihat pola wallpaper dinding kamarnya penuh dengan gambar bunga yang sangat mirip dengan beberapa dinding di kamar yang Denny gunakan untuk menginap karena juga memiliki dinding penuh dengan gambar pola bunga-bunga. Ditambah lagi di samping tempat tidurnya ada pajangan foto Denny yang diletakkan juga mahkota bunga yang sangat mirip dengan yang dipakai Denny saat ikut kompetisi My Queen. Atau bisa juga ibu Denny ini sebenarnya merupakan mantan dari My Queen. Ketiga, hubungan huruf rune dengan storyline. Hubungan antara arti dari huruf rune yang sering muncul dalam film, beberapa kali kita diperlihatkan alfabet rune dalam film Midsommar ini. Dari susunan meja makan, di baju, dinding, batu, dan lain-lain. Saat ritual ates stupa, huruf rune yang muncul di batu menggambarkan jiwa, roda kehidupan, pengorbanan, dan juga cinta. Dengan melakukan budir tersebut merupakan sebuah jiwa yang sudah melewati masa kehidupan dengan bentuk balasan cinta dengan memberikan jiwa mereka. Lalu untuk pola meja makan menggambarkan tentang warisan yang artinya semua yang mereka lakukan harus selalu dijaga dan dilakukan. Lalu huruf rune yang dipatri di kaki Josh saat dikubur di halaman menggambarkan tentang kesopanan. Mungkin karena Josh sudah melakukan kesalahan disebabkan memfoto kitab suci mereka tanpa izin. Dan yang muncul di baju Denny menggambarkan perjalanan dari kehilangan keluarganya serta lambang pertumbuhan yang mengisyaratkan bahwa Denny sudah sadar dari situasi toxic relationship-nya dengan Christian dan langsung mengakhirinya. Keempat, mengembalikan Denny sebagai warga desa Harga. Di satu scene saat Denny datang pertama kali, hanya Denny satu-satunya orang yang disambut dengan kata welcome home. Welcome home. Kemungkinan kalau memang benar ayah dan ibunya merupakan warga desa Harga, berarti Denny memiliki garis keturunan desa Harga. Sehingga orang tuanya berencana untuk membawa Denny ke sana. Akan tetapi adiknya membuat kekacauan dengan membunuh orang tuanya. Karena Denny sendiri tak tahu menahu soal desa Harga, sehingga para warga desa berupaya untuk mengembalikannya. Kelima, dari awal memang Denny lah yang akan dijadikan May Queen. Ulang tahun Denny saat di desa Harga ternyata bertepatan dengan awal festival dan usianya sesuai.
Di dalam film, Pele menceritakan bahwa di Desa Harga memiliki kepercayaan mengenai usia yang dibagi 4, yaitu usia 1-16 tahun untuk musim semi, usia 17-32 tahun untuk musim panas, usia 33-52 untuk musim gugur, dan usia 53-72 untuk musim salju. Saat Denny berulang tahun, dia berusia 20 tahunan, yang berarti ia masuk di pertengahan usia musim panas sesuai kepercayaan di Desa Harga. Ditambah lagi, Denny tak pernah melakukan wik-wik dengan Christian, yang artinya dia belum ternoda sesuai dengan May Queen yang merupakan simbol kemurnian, kesucian, keperawanan, kesuburan, kehidupan yang melawan kematian. Makanya dialah yang layak memberikan berkat agar tanah menjadi subur. Keenam, Christian yang dimasukkan ke dalam tubuh beruang. Beruang bisa dilambangkan sebagai keperkasaan karena di Desa Harga hanya ada hewan ternak dan cuma beruanglah binatang yang terkuat yang ada di sana. Akan tetapi, Christian yang dimasukkan ke dalam tubuh beruang bisa juga disimbolkan sebagai ketidakpedulian dan ego yang relate dengan karakter Christian. Di Desa Harga, semua warganya memiliki empati yang sangat tinggi antara warganya saja, sehingga mereka ikut merasakan emosi yang dirasakan satu sama lain. Berbanding terbalik dengan sifat Christian yang hanya memikirkan diri sendiri dan keterikatan duniawi. Ketujuh, hukuman tersadis. Simon yang digantung di dalam sebuah gubuk merupakan hukuman paling hina di Nordik, yang disebut dengan Blood Eagle. Ketika melakukan Blood Eagle ini, para penjahat dipotong rusuknya hidup-hidup, terus paru-parunya dikeluarin ke bahu, dan mereka akan dibiarkan sampai mati dengan siksaan itu. Mereka yang berteriak akan masuk Helheim, tapi mereka yang bisa nahan suara sampai mati akan diambil Valkyrie dan masuk ke Valhalla, yaitu surganya kaum Viking. Biasanya hukuman ini buat pengkhianat-pengkhianat zaman Viking karena ngelakuin kesalahan yang gak termaafkan. Gue gak tahu hubungannya dengan kesalahan Simon apa, kemungkinan besar karena Simon mencoba untuk melarikan diri dan menolak tradisi yang ada di Desa Harga. Film ini bener-bener ODGJ sih, tokoh-tokohnya gue rasa freak semua. Si Mark kelakuannya tolol banget. Oh iya, BTW dia itu matinya dikuliti karena sudah mengencingi pohon keramat Desa Harga. Dan saat scene Josh dipukul itu, orang yang mukul pakai kulit kepalanya si Mark. Si Josh cuman mementingkan tesisnya padahal ada orang mati di hadapannya. Si Christian dari awal punya rencana buat mutusin Denny cuman karena gak dapat jatah wik-wik. Ditambah lagi di saat Denny lagi terpuruk dan gak sepantasnya dia cuek sama orang yang jelas-jelas butuh dukungan mental. Sedangkan si Denny sebagai tokoh utama dan satu-satunya yang selamat, dia juga bukan tokoh yang baik juga. Dia itu emang lagi terpuruk, mudah panik, lebih sering kebingungan daripada ketakutan. Tapi gak seharusnya dia numbalin pacarnya sendiri. Sebrengsek apapun, cuman Christian aja satu-satunya yang kenal Denny dari lama. Dan yang paling anjing itu si Pele pas lagi temenan tuh mukanya tuh family friendly banget, kelihatan baik banget, tapi di belakang teman-teman ya malah dijadiin tumbal. Ini tipe teman yang nyusahin pas mabar sih. Ya mungkin itu aja dari gue, semua kesimpulan merupakan murni dari pendapat gue. Kalau mau ada yang menambahkan atau pendapat sendiri bisa kalian share di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.